Bagaimana jika aku bilang, Amerika pernah menjadi dunia Jurassic yang jauh lebih liar, aneh, dan menakjubkan daripada yang kamu lihat di film? Lupakan sejenak adegan ikonik dari Jurassic Park, karena kenyataan tentang dinosaurus di benua Amerika jutaan tahun lalu menyimpan banyak rahasia yang jarang sekali dibahas. Hari ini, kita akan membongkar fakta ilmiahnya, mengunjungi lokasi penemuan fosil paling legendaris, dan mengungkap sisi lain kehidupan para raksasa prasejarah ini. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir, karena ceritanya akan membuatmu melihat dinosaurus dengan cara yang sama sekali baru. Sekitar 201 hingga 145 juta tahun yang lalu, di era yang kita kenal sebagai periode Jurassic, peta dunia sama sekali berbeda. Benua Amerika Utara belum seperti sekarang. Bayangkan sebuah daratan yang lebih hangat dan lembab, dipenuhi rawa-rawa luas, hutan pakis raksasa, dan dataran banjir yang membentang sejauh mata memandang. Ini bukan pemandangan kota modern, melainkan sebuah alam liar purba yang menjadi rumah bagi makhluk-makhluk paling spektakuler yang pernah berjalan di muka bumi. Udara saat itu lebih kaya oksigen, memungkinkan tumbuhan dan hewan tumbuh hingga ukuran yang luar biasa besar. Inilah panggung utama bagi drama kehidupan para dinosaurus Amerika. Sekarang, mari kita luruskan beberapa hal. Film seringkali membuat kita berpikir semua dinosaurus terkenal hidup bersamaan. Padahal, Stegosaurus dan Tyrannosaurus Rex terpisah oleh waktu sekitar 80 juta tahun. Itu lebih lama dari rentang waktu antara T-Rex dan manusia modern. Selain itu, tidak semua dinosaurus itu mesin pembunuh yang ganas. Ekosistem Jurassic Amerika jauh lebih seimbang dan kompleks. Ada herbivora raksasa yang dengan damai merumput dalam kawanan besar, menjadi sumber makanan bagi para predator puncak. Di bawah kaki mereka, serangga purba berdengung dan reptil-reptil kecil berlarian, sementara tumbuhan prasejarah seperti sikas dan konifer mendominasi lanskap. Ini adalah dunia yang diatur oleh hukum alam, bukan sekadar pertarungan tanpa henti. Siapa saja bintang utama di panggung Jurassic Amerika? Pertama, kita punya Allosaurus. Lupakan T-Rex sejenak, karena dialah predator puncak sebenarnya di era ini. Dengan gigi tajam bergerigi dan cakar kuat, Allosaurus adalah pemburu yang menakutkan, seringkali memangsa dinosaurus yang jauh lebih besar darinya. Lalu, ada seikonik Stegosaurus, dengan lempengan besar di punggungnya dan ekor berduri yang mematikan. Lempengan itu mungkin bukan untuk pertahanan, melainkan untuk mengatur suhu tubuh atau menarik pasangan. Kemudian, ada para raksasa berleher panjang, seperti Diplodocus dan Apatosaurus. Mereka adalah insinyur ekosistem, membentuk lanskap dengan cara mereka makan dan bergerak. Fakta uniknya, Diplodocus memiliki ekor yang sangat panjang dan ramping, yang dipercaya bisa ia cambukan dengan kecepatan suara untuk menakuti predator. Lalu, di mana kita menemukan semua bukti ini? Salah satu tempat paling ajaib di dunia bagi para paleontolog adalah Morrison Formation. Ini adalah lapisan batuan sedimen yang membentang luas melintasi Colorado, Utah, dan Wyoming. Tempat ini seperti kuburan massal dinosaurus. Ribuan fosil dari Allosaurus, Stegosaurus, Diplodocus, dan banyak lagi ditemukan di sini. Seringkali dalam kondisi yang sangat baik. Kenapa bisa sekaya itu? Selama era Jurassic, wilayah ini adalah dataran banjir yang luas. Ketika dinosaurus mati di dekat sungai atau danau, tubuh mereka cepat terkubur oleh lumpur dan pasir. Proses inilah yang mengawetkan tulang mereka menjadi fosil selama jutaan tahun. Para ilmuwan dengan hati-hati menggali lapisan demi lapisan batuan, seperti detektif yang memecahkan misteri dari masa lalu, merekonstruksi kerangka dan kehidupan makhluk-makhluk ini. Tapi ada rahasia yang lebih dalam dari sekadar tulang belulang. Apa yang fosil ceritakan tentang perilaku mereka? Salah satu penemuan paling menarik adalah bukti bahwa banyak dinosaurus hidup dalam kelompok sosial. Jejak kaki fosil yang ditemukan berdampingan menunjukkan kawanan herbivora bergerak bersama, mungkin untuk perlindungan. Bahkan ada bukti Allosaurus berburu dalam kelompok untuk menjatuhkan mangsa raksasa. Hal lain yang mengubah pandangan kita adalah penampilan mereka. Lupakan citra reptil bersisik abu-abu. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa banyak dinosaurus, terutama dari garis keturunan teropoda yang mengarah ke burung, memiliki bulu. Bulu ini mungkin tidak untuk terbang, tapi untuk insulasi atau pamer ke pasangan. Warnanya pun kemungkinan sangat bervariasi, dari warna-warna cerah untuk menarik perhatian hingga pola kamuflase untuk bersembunyi. Namun, jangan salah, dunia Jurassic adalah tempat yang sangat berbahaya. Fosil-fosil menyimpan catatan pertempuran brutal.
kita menemukan tulang Allosaurus dengan bekas gigitan dari Allosaurus lain, atau tulang rusuk Stegosaurus yang tertusuk duri ekor Stegosaurus lain. Ini bukti pertarungan sengit, entah untuk wilayah, makanan, atau pasangan. Predator tidak selalu menang. Banyak fosil herbivora menunjukkan bekas luka yang sudah sembuh, artinya mereka berhasil lolos dari serangan. Selain predator, ancaman lain selalu ada, penyakit, kelaparan saat musim kering, atau terjebak dalam lumpur. Alam liar prasejarah ini jauh lebih kejam dan tak kenal ampun daripada drama apapun yang bisa diciptakan di layar lebar. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Akhirnya, seperti semua era, periode Jurassic pun berakhir. Sekitar 145 juta tahun lalu, dunia mulai berubah. Iklim menjadi lebih kering, permukaan laut naik, dan jenis tumbuhan baru mulai bermunculan. Ini menandai awal dari periode Cretaceous. Dinosaurus tidak langsung punah, mereka beradaptasi dan berevolusi. Spesies-spesies baru muncul, sementara yang lama menghilang. Allosaurus digantikan oleh predator yang lebih besar dan lebih canggih, dan herbivora baru dengan adaptasi pertahanan yang lebih baik mulai mendominasi. Perubahan ini adalah bagian dari siklus besar kehidupan di bumi, yang pada akhirnya akan mengarah pada peristiwa kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Penemuan-penemuan dari Jurassic Amerika ini secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang sejarah kehidupan. Ilmu paleontologi modern banyak berutang pada fosil-fosil yang digali dari Morrison Formation. Tentu saja, warisan mereka hidup dalam budaya pop, menginspirasi film, buku, dan imajinasi kita semua. Namun, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana sebenarnya suara mereka? Apa warna asli mereka? Bagaimana cara mereka berkembang biak? Setiap fosil baru yang ditemukan berpotensi memberikan jawaban atau bahkan memunculkan pertanyaan baru. Perburuan pengetahuan ini terus berlanjut hingga hari ini. Kalau film Jurassic Park bikin kamu merinding, tunggu dulu sampai kamu tahu kenyataan Amerika di zaman dinosaurus. Bagaimana jika aku bilang, Amerika di era Jurassic itu jauh lebih liar, lebih aneh, dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kamu lihat di layar lebar. Banyak dari kita mungkin berpikir T-Rex dan Stegosaurus hidup berdampingan. Salah besar. Film seringkali mencampur adukan fakta demi drama. Nah, di video ini, kita akan membongkar semuanya. Kita akan melihat fakta ilmiah, mengunjungi lokasi nyata tempat fosil ditemukan, dan mengungkap rahasia dinosaurus yang jarang dibahas. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir, karena ini akan mengubah cara pandangmu tentang dunia prasejarah. Mari kita kembali ke masa lalu, sekitar 201 hingga 145 juta tahun yang lalu, ke era yang kita sebut Jurassic. Saat itu, Amerika Utara sama sekali tidak terlihat seperti peta yang kita kenal sekarang. Lupakan kota-kota besar dan jalan raya. Bayangkan sebuah benua dengan iklim yang jauh lebih hangat dan lembab. Daratannya didominasi oleh rawa-rawa luas, hutan pakis yang menjulang tinggi, dan dataran banjir yang subur. Posisinya di bola dunia juga berbeda, karena lempeng benua terus bergerak. Inilah panggung raksasa tempat para dinosaurus beraksi. Sekarang, inilah perbedaan besar antara film dan kenyataan. Di dunia Jurassic yang sebenarnya, tidak semua dinosaurus hidup di waktu yang sama atau tempat yang sama. Ekosistemnya jauh lebih kompleks. Ada herbivora raksasa yang tugasnya hanya makan, dan makan sepanjang hari, membentuk lanskap dengan cara mereka merumput. Lalu, ada predator puncak yang mengintai mereka, menjaga keseimbangan alam. Tapi bukan cuma itu, ada juga serangga-serangga purba raksasa dan tumbuhan prasejarah aneh yang kini sudah punah. Ini adalah dunia yang benar-benar asing, di mana setiap makhluk punya perannya masing-masing. Kalau kita bicara dinosaurus ikonik dari Amerika, kita harus mulai dari sang raja predator era Jurassic, Allosaurus. Bukan T-Rexia, karena T-Rex itu hidup di era setelahnya, yaitu Cretaceous. Allosaurus adalah pemburu ganas dengan gigi tajam seperti pisau steak. Mangsa utamanya, dinosaurus seperti Stegosaurus, si pemilik lempengan punggung dan ekor berduri yang khas banget dari Amerika. Ekor berdurinya itu bukan cuma hiasan, tapi senjata mematikan. Lalu ada para raksasa lembut, Diplodocus dan Apatosaurus. Leher mereka super panjang, memungkinkan mereka mencapai dedaunan di pucuk pohon tertinggi. Mereka adalah tank berjalan di ekosistem Jurassic. Fakta uniknya, Diplodocus punya ekor yang sangat panjang dan bisa ia gunakan seperti cambuk untuk menghasilkan suara ledakan demi menakuti predator.
Setiap dinosaurus ini punya peran penting dalam rantai makanan yang rumit dan brutal. Lalu, di mana kita menemukan bukti semua ini? Jawabannya ada di sebuah area geologis super kaya yang disebut Morrison Formation. Lokasi ini membentang luas di beberapa negara bagian Amerika, seperti Colorado, Utah, dan Wyoming. Tempat ini seperti kuburan massal dinosaurus. Ribuan fosil, dari tulang kecil hingga kerangka lengkap, ditemukan di sini. Kenapa bisa begitu kaya? Dulu, area ini adalah dataran banjir raksasa. Saat banjir datang, banyak dinosaurus yang mati dan terkubur dengan cepat di lumpur. Proses penguburan yang cepat inilah yang membuat fosil mereka awet hingga jutaan tahun kemudian. Para paleontolog dengan sabar menggali lapisan demi lapisan batuan, seperti detektif yang memecahkan kasus dari masa lalu. Sekarang, kita masuk ke bagian rahasia yang jarang diceritakan. Dulu kita mengira dinosaurus itu hewan penyendiri dan bodoh. Ternyata salah. Bukti dari jejak kaki fosil yang ditemukan beriringan menunjukkan bahwa banyak dinosaurus, terutama herbivora, hidup dalam kelompok atau kawanan, mirip seperti gajah atau zebra modern. Perilaku sosial ini membantu mereka melindungi diri dari predator. Rahasia lainnya, lupakan gambaran dinosaurus bersisik seperti kadal raksasa. Banyak dinosaurus, bahkan kerabat predator seperti Velociraptor, sebenarnya punya bulu. Ya, bulu seperti burung. Ini mengubah total penampilan mereka. Dan soal warna, mereka kemungkinan tidak cuma berwarna abu-abu atau hijau kusam. Seperti hewan modern, warna kulit atau bulu mereka bisa jadi sangat cerah untuk menarik pasangan, atau justru punya pola kamuflase untuk bersembunyi dari pemangsa. Meskipun terdengar keren, hidup di era Jurassic itu sangat berbahaya. Fosil-fosil tidak hanya bercerita tentang kehidupan, tapi juga tentang kematian yang brutal. Banyak tulang Allosaurus ditemukan dengan bekas luka gigitan dari Allosaurus lain, bukti adanya pertarungan sengit. Fosil herbivora juga sering menunjukkan bekas luka serangan yang gagal, artinya mereka berhasil lolos dari cengkeraman predator, tapi hidup dengan cedera parah. Selain predator, ancaman lain seperti penyakit, parasit, dan kelaparan juga nyata. Alam di masa itu jauh lebih kejam dan tidak kenal ampun dibandingkan adegan pertarungan di film manapun. Era Jurassic yang spektakuler ini pun akhirnya harus berakhir. Sekitar 145 juta tahun lalu, dunia mulai berubah. Iklim menjadi sedikit lebih kering, permukaan laut naik, dan jenis tumbuhan baru mulai bermunculan. Perubahan ini secara perlahan mengakhiri dominasi dinosaurus Jurassic dan membuka jalan bagi era baru, yaitu era Cretaceous. Dinosaurus tidak langsung punah, mereka berevolusi. Stegosaurus digantikan oleh dinosaurus berzirah seperti Ankylosaurus, dan Allosaurus digantikan oleh predator yang lebih besar dan lebih mengerikan, sang tiran, Tyrannosaurus Rex. Ini adalah babak baru yang pada akhirnya akan membawa kita pada peristiwa kepunahan massal jutaan tahun kemudian. Penemuan fosil dari era Jurassic Amerika ini punya dampak yang luar biasa besar. Ilmu paleontologi modern banyak dibentuk dari temuan-temuan di Morrison Formation. Tanpa fosil-fosil ini, kita mungkin tidak akan pernah punya film Jurassic Park, buku, mainan, atau budaya pop yang terinspirasi oleh dinosaurus. Tapi, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Apa suara asli dinosaurus? Bagaimana persisnya perilaku sosial mereka? Setiap penemuan fosil baru terus memberikan potongan puzzle yang membantu kita memahami dunia yang telah hilang ini. Jadi, Amerika di zaman Jurassic adalah sebuah dunia yang penuh dengan raksasa, predator buas, dan keajaiban alam yang sulit kita bayangkan. Sejarah asli planet kita ternyata jauh lebih epik dan menakjubkan daripada fiksi manapun. Salah satu lokasi paling ikonik adalah Morrison Formation, sebuah lapisan batuan sedimen yang membentang di Colorado, Utah, dan Wyoming. Wilayah ini seperti kuburan massal dinosaurus. Ribuan fosil dari berbagai spesies ditemukan di sini, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kenapa bisa begitu? Karena pada zaman Jurassic, area ini adalah dataran banjir yang luas. Ketika banjir besar terjadi, bangkai-bangkai dinosaurus terbawa arus dan terkubur dengan cepat di bawah lumpur dan pasir. Proses ini menciptakan kondisi sempurna untuk fosilisasi. Para ahli paleontologi bekerja keras di sini, menggali lapisan batuan dengan hati-hati menggunakan palu, pahat, bahkan sikat gigi untuk membersihkan fosil yang rapuh. Setiap tulang yang ditemukan adalah kepingan puzzle yang membantu kita merekonstruksi dunia yang telah lama hilang. Sekarang, mari kita bongkar beberapa rahasia yang jarang dibahas di film.
Salah satunya adalah bukti kuat bahwa banyak dinosaurus hidup dalam kelompok sosial. Para ilmuwan menemukan jejak-jejak kaki fosil yang berjalan sejajar, menunjukkan bahwa mereka bergerak bersama dalam kawanan, mirip seperti gajah atau kerbau modern. Perilaku ini mungkin untuk perlindungan dari predator atau untuk migrasi mencari makanan. Rahasia lainnya, lupakan gambaran dinosaurus bersisik seperti kadal raksasa. Banyak dinosaurus, terutama dari kelompok teropoda seperti kerabat T-Rex, sebenarnya memiliki bulu. Bulu ini mungkin tidak untuk terbang, melainkan untuk insulasi agar tetap hangat atau untuk dipamerkan ke pasangan. Dan soal warna, jangan bayangkan mereka semua berwarna abu-abu atau hijau kusam. Berdasarkan analisis sel pigmen fosil, ilmuwan percaya dinosaurus bisa jadi punya warna yang sangat cerah dan berpola, baik untuk kamuflase maupun untuk menarik perhatian. Dunia Jurassic jauh lebih berbahaya dari yang kita kira, bahkan untuk para predator puncaknya. Fosil tidak hanya bercerita tentang bagaimana mereka hidup, tapi juga bagaimana mereka mati. Banyak fosil Allosaurus ditemukan dengan bekas luka parah, seperti tulang rusuk yang patah atau tulang ekor yang terinfeksi. Ini adalah bukti pertempuran brutal, mungkin saat berburu herbivora raksasa seperti Stegosaurus yang punya ekor berduri mematikan. Predator tidak selalu menang. Selain pertarungan, penyakit dan kelaparan adalah ancaman konstan. Fosil dinosaurus menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti tumor tulang, radang sendi, bahkan infeksi parasit. Alam liar prasejarah adalah tempat yang keras dan tanpa ampun, di mana bertahan hidup adalah perjuangan setiap hari. Ini adalah realitas yang jauh lebih kejam daripada adegan pertarungan sinematik di film. Tentu saja, semua era pasti berakhir. Era Jurassic yang berlangsung sekitar 56 juta tahun akhirnya ditutup dan digantikan oleh era Cretaceous. Ini bukan perubahan yang terjadi dalam semalam. Perubahan iklim secara perlahan mengubah lanskap. Lautan dangkal mulai naik dan membelah benua Amerika Utara, menciptakan habitat baru dan mengisolasi populasi dinosaurus. Hutan pakis dan konifer perlahan digantikan oleh kemunculan tanaman berbunga pertama. Dinosaurus pun harus beradaptasi atau punah. Spesies-spesies baru berevolusi. Sebagai contoh, predator yang lebih besar dan lebih terspesialisasi seperti Tyrannosaurus Rex baru muncul puluhan juta tahun kemudian di akhir era Cretaceous. Jadi, akhir Jurassic bukanlah akhir dari dinosaurus, melainkan sebuah babak baru dalam evolusi mereka yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju peristiwa kepunahan massal yang terkenal itu. Penemuan fosil di Amerika Jurassic punya dampak yang luar biasa besar bagi dunia. Ini mengubah cara kita memahami sejarah kehidupan di bumi. Ilmu paleontologi modern banyak berhutang pada temuan-temuan dari Morrison Formation. Tentu saja, dinosaurus Amerika ini juga menjadi inspirasi tak terbatas bagi budaya pop, dari film blockbuster, buku, hingga mainan anak-anak. Tapi, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana persisnya mereka berkomunikasi? Apa ritual perkawinan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mendorong para ilmuwan untuk mencari petunjuk baru. Dan yang menakjubkan, penemuan baru terus terjadi. Setiap tahun, fosil-fosil baru yang aneh dan luar biasa ditemukan, terus menambah dan terkadang mengubah cerita yang kita ketahui tentang dunia prasejarah. Jadi, Amerika di zaman Jurassic adalah dunia yang liar, penuh dengan raksasa-raksasa yang bertarung untuk bertahan hidup di ekosistem yang kompleks dan seringkali brutal. Ini adalah kisah yang jauh lebih menakjubkan daripada fiksi manapun. Sejarah planet kita penuh dengan bab-bab luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Sekarang, saya penasaran dengan pendapat kalian. Menurut kalian, dari semua dinosaurus yang sudah kita bahas, mana yang paling menakutkan jika kalian bertemu langsung? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kita, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan petualangan ilmiah berikutnya. Sampai jumpa.